Nah, halo. Di video kali ini kita akan bahas materi baru di mata kuliah pemrograman web ya. Jadi hari ini kita akan bahas array dan basis data ya di dalam PHP. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, array di dalam PHP itu pengertiannya sama. Jadi array itu suatu struktur ataupun tipe data ya yang dapat menampung banyak data gitu ya. Itu dia dapat menampung banyak data ya. Nah, jadi contoh penulisannya seperti ini nih. Yang ini ya. Jadi contoh penulisannya seperti itu. Bentar ya. Jadi dalam arti di sini analoginya seperti yang ada di gambar ini. Ada sebuah apa namanya? Seperti blok ya. Jadi seperti blok. Nah, sebentar. Nah, jadi seperti blok ini ya. Nah, jadi blok itu fungsinya untuk menyimpan data yang lebih dari satu sesuai dengan penjelasan tadi bahwa array itu seperti tipe data yang bisa menampung banyak data, tapi di sini datanya banyak gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah yang seperti ini nih. Yang kita anggap array itu seperti blok ya. Jadi ada blok penyimpanan datanya. Jadi setiap blok itu yang ada di sini, setiap bloknya ini menyimpan data ya. Jadi setiap blok menyimpan satu data. Nah, di setiap blok data ini setiap datanya diberikan penomoran, yaitu diberi dengan istilah indeks gitu ya. Nah, isi datanya adalah dikenal dengan istilah elemen array. Ya, jadi isi datanya adalah elemen array. Indeks itu untuk menentukan nomor tempat meletakkan si array itu di indeks berapa gitu ya. Lalu ada nama array-nya. Jadi elemennya ada 3 ya. Nama array, elemen array, dan indeksnya. Ya, jadi kita anggap array itu seperti blok-blok ataupun kotak-kotak yang bisa disimpan. Jadi setiap kotak itu menyimpan satu data. Ya, jadi dalam dalam array-nya. Nah, ini penjelasannya. Apa itu indeks array? Nah, indeks adalah suatu cara untuk mengakses elemen array-nya ataupun mengakses data di dalam array. Nah, indeks pada array dapat dikatakan juga nomor yang mewakili sebuah elemen array, seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, indeks pada kebanyakan bahasa pemrograman umumnya diwakili dengan menggunakan numerik ataupun angka, yang biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu dia. Selalu dimulai dari angka 0 ya. Array-nya itu penomoran di array ataupun indeks di dalam array itu dimulai dari 0 ya. Nah, untuk mengakses elemen array pertama dimulai dari indeks 0 dan array selanjutnya, data selanjutnya ataupun elemen array selanjutnya mengalami increment 1. Jadi penambahan satu-satu terus indeksnya ya untuk elemen array berikutnya. Begitu ya, itu indeks di dalam array. Nah, jenis-jenis array di dalam PHP ada apa aja? Nah, pertama ada numeric array, ada associative array ya, ada juga multidimensional array. Nah, kalau array numberic ini merupakan jenis array di mana indeks elemennya terdapat di dalamnya didefinisikan dengan angka. Biasanya indeks pertama dimulai dari 0 itu ya. Jadi dengan jenis numeric array ini data itu nanti elemen array itu ataupun data yang disimpan dimulai indeksnya dari 0. Ya. Nah, itu untuk numeric array dan sampai seterusnya sesuai dengan banyak datanya. Kalau associative array itu kebalikannya. Ya, array ini mendefinisikan indeksnya menggunakan name ataupun nama untuk dapat mengakses nilai dari elemen array tersebut. Ya, jadi kalau asosiatif itu nanti indexingnya bukan lagi angka tapi menggunakan nama ataupun teks untuk menentukan elemen array itu disimpan di indeks mana menggunakan teks ya ataupun nama. Ya, nah itu perbedaan antara numeric array dan associative array ya. Nah, kalau untuk multidimensional nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya bagaimana menerapkannya. Jadi nanti ini penerapannya array kemana sih? Nah,
bisa nanti kita terapkan dalam pemrograman basis data. Makanya kita hari ini kan bahas array dan basis datanya. Jadi nanti data-data yang disimpan di dalam database yang ada di dalam tabel akan disimpan lagi ke dalam array untuk diakses ke dalam PHP-nya nanti gitu ya. Nah, jadi salah satunya fungsinya di situ. Nah, kita akan belajar dasarnya dulu saja untuk menggunakan numeric array. Nah, di sini numeric array bisa kita buat penomorannya otomatis, bisa juga secara manual ya. Nah, yang pertama kita buat yang otomatis. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya adalah kita akan siapkan sebuah variabel ya. Di sini saya contohkan variabel data ya. Nah, ketika kita ingin si variabel data ini kita definisikan menjadi sebuah array, maka di dalamnya kita masukkan perintah seperti ini. Data sama dengan array. Artinya nanti variabel data ini sudah menjadi array yang akan bisa menyimpan data lebih dari satu di dalamnya. Nah, lalu di dalamnya ada buka dan tutup kurungnya. Nah, di sini maka dituliskan isi datanya. Nah, masing-masing datanya kalau datanya teks gunakan kutip 2 di antara datanya gitu ya. Kalau angka nggak usah pakai kutip 2 karena di sini dicontohkan berisikan data teks yang lebih dari satu ya. Nah, masing-masing datanya dipisah dengan koma ya. Antara data pertama, kedua, ketiga, dan keempat dipisah dengan koma ya. Nah, ini dia. Jadi artinya di sini variabel data menampung data apa saja? Anggur, apel, jeruk, dan semangka. Nah, kalau kita mau tampilkan, ya tuliskan perintahnya ini aja. Misalnya print R untuk menampilkan keseluruhan isi data di dalam array dengan nama variabel data gitu ya. Nah, begitu caranya. Nah, kalau mau menggunakannya caranya bisa seperti ini. Cara kedua bisa seperti ini. Perhatikan, ada variabel saya buat di sini, ada variabel data, lalu saya buat sama dengan array buka kurung tutup kurung di dalamnya kosong, tidak ada. Tapi di sini saya sudah mendefinisikan bahwa variabel data merupakan array gitu ya. Nah, lalu saya isinya bagaimana? Saya isi satu persatu seperti ini caranya. Saya panggil $data, lalu kurung siku. Ini menandakan bahwa variabel datanya merupakan array ya, dengan adanya kurung siku seperti ini. Nah, jadi variabel data yang merupakan array, isi pertamanya apa? Lemon. Lalu tuliskan lagi variabel data yang selanjutnya apa? Anggur. Data sama dengan jeruk. Jadi artinya nanti data lemon, anggur, dan jeruk ini akan tersimpan gitu ya di dalam masing-masing indeksnya. Ingat tadi kalau numeric array indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Dimulai dari 0 sampai seterusnya sebanyak data yang digunakan. Nah, kalau kita lihat yang di pertama ini berarti anggur ini berada di indeks berapa? Ini indeks 0. Apel indeks 1, jeruk indeks 2, dan semangka indeks 3. Ya. Jadi 1 0 1 2 3. Begitu juga yang bawah ini. Lemon ini berarti indeks 0. Diawali dengan 0 kan? Ingat yang tadi saya jelaskan. Lalu anggur berada di indeks 1, jeruk berada di indeks 2, ya kan? Lalu ada contoh program ketiga yang ini seperti ini caranya. Nah, kalau ini kan tadi ditampilkan dengan print R, otomatis nanti datanya langsung muncul semua ya, isi yang ada di dalam array. Nah, contoh program ketiga seperti ini. Lalu di bawahnya saya gunakan perintah echo variabel isi dari array data pada indeks 0. Nah, jadi boleh seperti ini. Kita manggil datanya sesuai dengan nomor indeks kita. Kalau print R ini langsung muncul semua datanya ya. Nah, misalnya nanti kalau kita mau menampilkan data tertentu ya tinggal kita tuliskan seperti ini. $data indeks yang kita inginkan. Contohnya di sini saya tampilkan satu persatu indeksnya. 0, 1, 2. Gitu, ini kan saya kasih BR kan. Nah, jadi muncul nanti di. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya kita ingin menampilkan data array-nya dari indeks tertentu tanpa harus menampilkan keseluruhan, bisa gunakan nomor di dalam kurung sikunya sesuai nomor indeks yang kita inginkan. Ya, nah itu dia untuk numeric array yang diinput secara otomatis indeksnya. Ya, tanpa kita tentukan indeksnya indeks berapa gitu ya. Nah, kalau yang manual seperti ini jadinya. Contohnya ya, variabel data sama dengan array, merupakan array, lalu $data 0. Langsung kita tentukan di sini indeksnya, indeks 0 yaitu lemon. Kalau ini indeks 1 yaitu anggur, indeks 2-nya siapa? Jeruk. Ya, kalau yang tadi kan di sini tidak ya. Langsung saja kita masukkan datanya, tapi di dalam
kurung siku indeksnya nggak kita tentukan nilainya indeks berapa gitu kan. Nah, di PHP itu otomatis, kalau tidak ditulis berarti diotomatiskan dimulai dari 0. Kalau ada data selanjutnya ditambah-tambah 1, increment 1 kan gitu ya. Nah, yang manual juga boleh seperti ini. Nah, boleh gitu ya. Nah, itu numberic. Selanjutnya adalah associative array. Nah, associative array ini kebalikan dari numeric tadi. Jadi indeksnya itu menggunakan teks ataupun nama, bukan angka. Kalau numeric tadi kan indeksnya menggunakan angka. Nah, contohnya seperti ini. Ada variable data yang merupakan array, langsung saya buat di sini. Nomornya ini adalah indeksnya. Nama indeksnya adalah buah 1. Nah, isinya apa? Anggur. Koma, indeks kedua apa namanya? Saya buat buah 2. Ya kan? Isi datanya jeruk. Yang ketiga indeksnya saya buat namanya apa? Buah 3. Lalu ada simbol seperti panah yang sama dengan lebih besar, artinya mau menunjukkan bahwa si indeks buah 3 isi datanya adalah apel. Itu artinya ya. Yang seperti ini kan, buah 1 indeksnya kan. Isi datanya apa? Nah, gunakan dengan perintah ini ya. Simbol sama dengan lalu simbol lebih besar. Untuk menunjukkan bahwa di indeks buah 1 isi datanya adalah anggur gitu ya. Nah, yang kedua, di indeks buah 2 isi datanya adalah jeruk. Di indeks buah 3 isi datanya apel gitu ya. Baru langsung di print R aja kalau mau ditampilkan keseluruhan isi dari array yang ada. Gunakan print R aja biar nggak capek ya kan. Nah, oke. Nah, itu juga program kedua seperti itu sama. Nah, ini kan tadi pakai print R. Kita bisa tampilkan pakai echo. Sesuai dengan indeksnya gitu ya. Sesuai dengan indeks dari yang sudah kita tentukan. Di sini kan indeksnya buah 1, buah 2, buah 3 ya. Nah, seperti itu. Kita langsung contohkan ke program, ke VS Code. Saya buat langsung saja. Saya contohkan, saya buat folder baru aja di project kelas yang sudah kita pelajarin di sini. Misalnya seperti ini. Saya buat ini untuk pertemuan 9 ya kan. Nah, ini saya pakai foldernya. Oke. Ya. Nah, pertama kita buat yang numeric tadi. Misalnya kita buat namanya belajar 1 misalnya ya. Nah, ini kita mau pakai yang numeric array. Yang otomatis seperti yang tadi ya. Misalnya apa tuh tadi yang kita sudah buat? Yang pertama. Yang ini ya. Oke, anggur, apel, jeruk, semangka. Oke. Saya buat pembuka PHP di sini. PHP. Saya buat variable data, array isinya apa? Langsung saya masukkan aja sini. Apa tadi nama buahnya? Anggur, apel, jeruk, semangka. Anggur, apel, jeruk, semangka misalnya. Lalu kita print R isi dari variable datanya. Oke, lalu saya jalankan dulu sum saya. Saya startkan dulu Apache-nya. Oke. Udah run, lalu saya buka Chrome browser saya. Saya tuliskan localhost /4sib kalau nggak salah kan. Pertemuan 9 ya. Sesuaikan dengan nama folder project kalian ya. Wis, kok ke situ. Localhost 4sib. Nah, ini ada pertemuan 9 ya. Belajar 1. Nah, ini sudah muncul. Indeks 0 anggur, indeks 1 apel, indeks 2 jeruk, indeks ketiga semangka. Kan sama ya? Nah, ini kalau contohnya apa ya? Data teks. Misalnya saya buat lagi, misalnya nilai array-nya. Saya isi aja langsung seperti ini. 1 misalnya 60 55 80 90 78. Misalnya lagi apa ya, desimal misalnya 84,5 pakai titik ya kalau koma di pemrograman kan. Oke. Save. Lalu saya print R aja lagi. Variable nilai yang merupakan array tadi kan. Coba saya save, saya refresh. Nah, ini dia kan. Nih kita kasih BR aja biar ada jaraknya ya. Biar nggak terlalu rapat. Echo kasih BR. Oke, print R. Nah, ini dia kan.
Ini yang array untuk nilai tadi kan, yang ini. Ya kan? Indeks 0-nya 60, indeks 1 55, indeks 2 80, indeks 3 90, indeks 4 78, indeks 5 84,5. Betul ya, ada 5 indeks ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gitu ya. Nah, misalnya kita buat file contoh lagi yang tadi belajar 1.php. Yes, bukan belajar 1 ya. Belajar 2. Nah, yang ini kita mau input satu persatu yang seperti tadi kan. String data array, bukan di dalam ini tapi di luarnya. Misalnya saya buat data seperti tadi kan. Tadi contoh di slide kita lihat dulu ya. Ini kan lemon, anggur, jeruk. Oke. Berarti di sini lemon, ya kan, data, anggur, ya kan, lagi data kurung siku, jeruk. Lalu kita coba print r, variabel data yang merupakan array. Lalu kita jalankan programnya di sini, belajar 2. Nah, muncul ya, lemon, anggur, jeruk. Nah, kalau mau kita tampilkan datanya sesuai indeks yang kita inginkan, ya langsung saja. Kita kasih BR dulu ya. Kita pakai echo, nggak pakai print r. Bisa, echo, variabel data, indeks berapa? Indeks 0 misalnya. Kasih BR. Udah, pasti muncul tuh nanti. Refresh. Refresh. Nah, ini kan lemon. Betul ya, indeks 0 lemon kan? Ini dia. Nah, kalau misalnya mau tampilkan semuanya, ya tinggal tuliskan aja sesuai nomor indeksnya ya. Indeks 1 apa? Indeks 2 apa? Kan gitu ya. Nah, kan sama aja kan? Tapi perbedaannya, kalau pakai print r, semua isi di dalam array isi elemen di dalam array akan ditampilkan. Sedangkan kalau kita pakai echo, kita harus melampirkan nomor indeksnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam arti, tidak harus menampilkan semua juga nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Kita sudah punya array, kita mau pakai data tertentu saja, bukan data keseluruhannya. Maka kita gunakan echo, sesuaikan dengan indeks yang kita inginkan. Di indeks berapa sih datanya ya, gitu. Gitu ya. Begitu juga tadi yang ini, yang angka. Sama aja sih. Misalnya saya ambil nih yang ini. Saya copy aja biar cepat ya. Sini gini. Lalu saya echo satu persatu. Echo nilai pada indeks 4 aja deh gitu. Yang saya mau, tinggal saya BR aja di sini. Tutupnya ketinggalan. Udah, maka dia akan tampilkan isi di dalam array nilai pada indeks 4. Pada indeks 4 apa? Hasilnya apa? 78. Betul nggak di indeks 4 78? 0, 1, 2, 3, 4. Benar, hasilnya 78. Nah, begitu ya untuk menggunakan array numeric gitu ya. Nah, kita langsung ke array asosiatif yang ini. Nah, array asosiatif seperti tadi ya. Berarti indeksnya menggunakan name ataupun nama ataupun teks. Indeksnya bukan angka lagi. Kita contohkan langsung. Saya buat file baru. Belajar 3.php seperti ini ya. Oke, saya buat PHP-nya di sini. Seperti ini, saya buat datanya sama dengan array, ya kan? Baru kita buat di sini nama indeksnya. Kalau pakai teks, indeksnya harus gunakan kutip 2 ya kan? Buah 1, isi datanya apa? Buat lagi di sini, misalnya apel, ya kan? Lalu buah 2, seperti yang tadi lagi, misalnya lemon. Lalu buah harus sama penulisannya ya, indeksnya ya, huruf kecil semua, jangan berbeda-beda. Ini berbeda-beda, sorry. Buah 2, buah 3. Misalnya jeruk. Ya kan? Udah. Titik koma. Oke, ini saya perkecil dulu. Nah, kalau mau kita print r, silakan. Print r variable data. Maka kita coba lihat di belajar 3. Enter. Nah, betul kan? Indeksnya buah 1 isinya apel, buah 2 indeksnya isinya lemon, buah 3 indeksnya isinya jeruk. Kalau mau kita echo secara manual, bisa. Saya kasih BR dulu. Lalu saya echo data
pada indeks apa tadi? Buah. Kalau indeksnya asosiatif, berarti kita harus pakai kutip di sini. Lalu tuliskan nama indeksnya apa? Misalnya tadi buah 2 kasih BR. Oke, jadi kalau asosiatif seperti itu ya. Penomoran indeksnya, kalau teksnya gunakan kutip 1 atau kutip 2. Sedangkan yang tadi numbers kan ini kita nggak perlu pakai kutip ya, langsung saja angkanya ya. Kalau di sini kita gunakan kutip 1 dulu, baru boleh pakai kutip 1, boleh pakai kutip 2. Terserah gitu ya. Kalau di sini saya pakai kutip 1 ya. Oke. Nah, di sini saya pakai kutip 1 ya. Begini caranya ya. Itu kalau yang asosiatif. Jadi cukup simpel sih penggunaan array-nya ya. Nanti kan kita buat contoh-contohnya mau digunakan untuk apa gitu ya. Biasanya sih ini nanti kita gunakan dalam hal yang paling sering adalah untuk pemrograman basis data ya. Jadi nanti datanya disimpan ke dalam array dulu. Dari tabel di dalam database kita akan disimpan ke dalam array PHP, baru nanti akan ditampilkan. Nah, cara menampilkan nanti bisa pakai perulangan ya, sesuai dengan banyak data yang sudah didapatkan gitu ya. Kita kembali ke slide dulu untuk penjelasannya ya. Nah, itu dia. Nah, langsung kita ke pemrograman basis datanya. Nah, di dalam pemrograman basis data ada dikenal istilah dengan nama CRUD ya. Di dalam PHP atau MySQL atau pemrograman yang lain pun pasti ada dikenali dengan istilah CRUD ya. Jadi CRUD itu dalam pemrograman komputer kepanjangan dari create, read, update, dan delete ya. Ya, jadi create, read, update, dan delete ini adalah fungsi dasar dalam melakukan penyimpanan data ke dalam database ya. Nah, untuk menambahkan itu menggunakan fungsi create, perintah yaitu tadi fungsi create, mengambil data itu adalah read, memodifikasi disebut juga update, menghapus data adalah delete gitu ya. Jadi kan aktivitas di database kan seperti itu ya. Create data ya kan, memasukkan data yang menggunakan query apa itu SQL-nya. Jangan sampai lupa syntax query language waktu belajar di basis data. Yaitu menggunakan insert into ya kan. Kalau read juga menggunakan apa? Select bintang from sesuai dengan tabel yang diinginkan. Kalau gitu update juga sama, menggunakan query update berdasarkan clause aware-nya ya kan. Delete juga seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi itu dasar-dasar di dalam basis data. Pasti harus ada proses itu. Bukan berarti tidak boleh harus empat-empatnya ada. Enggak. Salah satu juga boleh gitu, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang pasti 4 fungsi ini pasti akan digunakan gitu ya. Selanjutnya adalah MySQLi atau MySQLi. Nah, jadi kalau kita sekarang menggunakan PHP versi 7, biasanya sekarang PHP versi 7 itu sudah menggunakan engine yang namanya MySQLi ataupun MySQLi. Nah, ekstensi MySQLi ini adalah driver. Nah, ini kan ada driver database relasional yang digunakan dalam bahasa scripting PHP untuk menyediakan antarmuka dengan database MySQL. Jadi, ini seperti mesinnya, driver yang menghubungkan antara PHP dengan MySQL, database MySQL kita. Yang nama drivernya adalah MySQLi ataupun MySQLi gitu, bahasa Indonesia ya. Nah, pada dasarnya MySQL adalah database driver lama. Jadi kalau kita dulu pakai PHP versi 5 ke bawah gitu ya. Nah, pasti menggunakan driver yang namanya MySQL. Dan MySQLi ini adalah driver pengembangannya ataupun peningkatannya. Huruf I ataupun huruf I pada MySQLi merupakan singkatan dari improve, pengembangan, ya kan? MySQLi dapat dilakukan dengan cara prosedural dan juga berorientasi objek. Kalian kan sudah belajar OOP kan? Nah, jadi nanti kalau PHP-nya mau kita buat berbasis objek, maka database-nya harus menggunakan driver MySQLi. Karena MySQL itu nggak bisa menggunakan orientasi objek, berorientasikan objek. Karena dia hanya bersifat prosedural ya. Nah, sedangkan MySQL hanya dapat digunakan secara prosedural saja. Nah, gitu ya. Nah, bukan berarti kita harus belajar berorientasi objek lagi di sini ya, di mata kuliah ini. Tapi pada dasarnya ketika nanti kita mau buat website kita berorientasi objek, kita bisa gunakan driver MySQLi gitu ya. Bukan lagi driver MySQL yang biasa, yang lama gitu ya. Nah,
Caranya pertama, kalau kita ingin website kita terhubung dengan basis data ataupun database MySQL, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan koneksi ataupun penghubungan. Ataupun kalau bahasa Inggrisnya connecting. Kita harus lakukan connecting dulu. Ya, kita harus menghubungkan dulu antara website kita yang menggunakan PHP dengan database MySQL-nya. Perintahnya ini. Ya, jadi kita harus tahu dulu nanti hostnya apa, host database-nya. Lalu username database-nya apa, password-nya apa kalau ada. Lalu nama database yang akan kita gunakan apa. Gitu ya. Nah, jadi itu harus diisi nanti. Di sini saya contohkan, saya isi di dalam sebuah variabel. Ya, masing-masing variabel sudah saya tentukan. Host, username, password, dan dbname. Dbname ini untuk menentukan nama database yang akan digunakan apa. Ya. Lalu perintah selanjutnya adalah saya buat sebuah variabel dengan nama $conn ya, CONN untuk menyimpan koneksinya. Nah, perintahnya apa? Nah, inilah perintah untuk menghubungkan PHP kita dengan MySQL-nya dengan perintah new spasi MySQLi dalam kurung, masukkan hostnya yang berasal dari variabel host, lalu username-nya apa dari variabel username, password-nya apa, lalu dbname-nya atau nama database yang akan kita gunakan. Nah, di dalam host, kalau kita pakai SAM, ya, hostnya itu secara default adalah localhost, ya. Itu bawaan dari SAM-nya ya, yang pakai SAM. Username-nya di MySQL dalam SAM itu namanya root. Lalu di SAM itu database-nya kalau nggak salah nggak pakai password-nya, maka di sini saya kosongkan password-nya. Lalu nanti sini nama dbname-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nama database-nya apa, gitu ya. Nah, lalu ini kita eksekusi di baris ke-6 ini. Inilah yang nanti bertugas melakukan koneksi ataupun penghubungan ke database MySQL kita, ya. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah terhubung bagaimana? Nah, kalau sudah terhubung, maka kita sudah bisa melakukan kegiatan yang tadi, fungsi tadi, create, read, update, delete, ya kan? Nah, itu udah bisa kita lakukan kalau sudah terhubung dengan database kita. Nah, contohnya di hari ini kita hanya sampai membaca data dulu dari tabel yang sudah kita buat. Nah, perintahnya apa? Seperti ini. Saya buat, misalnya kita mau bahas membaca data dari tabel MySQL kita, ya kan? Tabel database kita. Di sini saya buat sebuah variabel Q. Nah, variabel Q itu berisikan perintah seperti ini. Panggil $koneksi, ya, $conn. Lalu garis panah seperti ini menunjukkan bahwa apa yang mau dilakukan gitu ya. Jadi fungsi seperti garis hubung lalu simbol lebih besar itu kan seperti simbol panah gitu ya. Jadi artinya variabel koneksi tadi yang sudah bertugas melakukan koneksi, kita mau suruh ngapain kalau sudah terkoneksi? Maka kita suruh di sini. Perintahnya apa? Ada perintah query. Nah, berarti nanti akan apa yang mau dilakukan si koneksinya? Melakukan eksekusi query. Query apa? Nah, query untuk membaca data apa? Masukkanlah di sini nanti di dalam kutip duanya SQL untuk membaca data dari tabel yang kita inginkan. Misalnya tabelnya tabel apa ya? Tabel buku ya, maka di sini tuliskan query untuk membaca data dari tabel buku. Berarti di sini tuliskan SQL-nya apa? Select bintang from buku misalnya. Nah, itu dia nanti kita isikan di sini di dalam kurung ada apa ini yang ada kutip ini. SQL untuk membaca data dari tabel yang kita inginkan, ya. Lalu setelah eksekusinya dijalankan, SQL-nya dieksekusi, selanjutnya adalah saya buat di sini ada variabel dt. Jadi di sini selanjutnya kita lakukan apa? Menampung ataupun membaca data yang sudah berhasil dieksekusi. Karena nanti hasil eksekusinya kan mengambil datanya kan. Nah, data yang sudah diambil oleh eksekusi tadi kita tampung dalam array dengan perintah seperti ini. Saya buat sebuah variabel data, lalu sama dengan variabel Q yang ada di atas. Variabel Q ini apa isinya? Adalah eksekusi, hasil eksekusinya. Nah, hasil eksekusi nanti disimpan di Q ini. Maka saya buat di sini perintahnya $Q garis hubung simbol lebih besar, artinya apa yang harus dilakukannya lagi, fungsi apa lagi yang harus dilakukan oleh si $Q. Karena kita ingin menampilkan datanya ke dalam website kita panggil fungsi fetch ASOC. ASOC ini kepanjangan dari asosiatif ya, yang tadi array kita. Jadi nanti data-data yang sudah disimpan oleh si variabel Q akan ditranslate menjadi array dengan jenis
asosiatif. Asosiatif tadi apa? Array yang menggunakan indeksnya menggunakan nama. Nah, dengan perintah fetch assoc ini, datanya akan di fetch itu kan seperti diisi gitu kan, menggunakan array asosiatif di sini. Jadi indeksnya apa Pak kalau asosiatif ini? Nah, indeksnya nanti sesuai dengan nama field yang ada di tabel itu, ya. Jadi indeksnya adalah nama field dari tabel yang kita read tadi menggunakan perintah select bintang from table, gitu ya. Saya langsung uji cobakan saja biar bisa lebih paham. Nah, kalau kita sudah berhubungan dengan basis data, sum kita tadi yang sudah kita start, yang kita start kan hanya Apache kan? Nah, karena kita mau pakai MySQL, aktifkan service MySQL-nya, start. Nah, jadi kita harus aktifkan MySQL-nya, gitu ya. Pasti kan sudah belajar nih basis data kan menggunakan MySQL. Nah, kalau sudah jalan, kita buka browser. Saya tuliskan, saya buka di tab baru, localhost, ya, lalu /php myadmin untuk membuka database MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah punya banyak database ya. Saya sudah punya banyak database. Jadi kita pakai database-nya per nama kelas saja lah ya, gitu ya. Pakai nama kelas. Nah, misalnya saya buat database baru, bisa klik database ini ataupun tombol new yang ada di sini, ya. Misalnya saya buat new, ya, yang ini kan, ataupun database di sini bisa juga diklik sama. Lalu tuliskan di sini nama database-nya, ya kan? Misalnya saya buat, kebetulan ini kan videonya untuk kelas 4 SIB, nanti sesuaikan dengan kebutuhan kalian, nama database-nya apa. 4 SIB, saya create. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kan 4 SIB sudah ada di sini database-nya. Saya buka database-nya. Nah, sekarang kan yang aktif di sini database saya adalah 4 SIB. Biar agak enak dilihat, saya tutup perkecil gini ya. Biar enak dilihat. Nah, seperti ini. Lalu saya buat tabel di sini di bagian create table ini. Misalnya saya buat tabel mahasiswa gitu yang berisikan data mahasiswa. Misalnya ada berapa banyak kolom? Misalnya cukuplah 4 ya, kita coba dulu. Nah, di sini fieldnya apa saja? Yang pertama identitas mahasiswa itu kan pertama adalah NIM sebagai identitas yang unik. Maka ini saya buat varchar panjangnya 9, kan 9 ya panjang NIM kalian. Lalu saya tentukan dia merupakan primary, ya kan? Ini digokan saja. Nah, primary ya. Lalu setelah itu apa? Nama mahasiswa. Misalnya saya buat seperti ini. Nama underscore mahasiswa. Baru di sini Jenkel, ya kan? Lalu di sini kalau ada email silahkan masukkan email, ya kan? Lalu kita tambah lagi aja kolomnya 2 lagi ya. Sini lalu ponsel, nomor handphone misalnya. Lalu di sini alamat, ya kan? Lalu tentukan tipe datanya masing-masing. Ini saya buat aja semua varchar ya. Varchar. Nah, namanya kita buat paling panjang mungkin 100 karakter. Jenis kelamin paling panjang 30 karakter. Ini kita buat 100 saja lagi. Ponsel paling panjang 13. Alamat kita buat aja 100. Oke. Lalu ini kita save. Oke, sekarang kita sudah punya tabel mahasiswa di dalam database 4 SIB, ya. Lalu, nah, di sini saya mau masukkan data. Di bagian silakan buka menu insert. Saya mau tambahkan 2 data misalnya. Nah, di sini NIM-nya kita masukkan aja misalnya 2000 berapa kalian nih? 2019 ya. 2020. Berarti 220520001 misalnya seperti itu ya. Pas ya. 123456789. Oke, pas. Namanya misalnya John atau Januari. Nah, jenis kelaminnya saya buat inputnya aja laki-laki misalnya. Email januari@gmail.com misalnya seperti itu. Lalu ini saya kasih nomor ponsel acak, ya kan? Lalu alamatnya misalnya Medan, misalnya gitu aja ya, nggak usah panjang-panjang. Untuk data kedua, ini saya matikan centangnya untuk data kedua ya. 220 misalnya ya, 520002. Ini namanya Putri, misal ya. Jenis kelamin perempuan.
Ini apa tadi? Habis jenis kelamin, email, berarti putri@gmail.com misalnya. Ponsel, saya kasih nomor acak. Ini Medan misalnya ya. Lalu go. Klik aja tombol go. Nah, udah berhasil eksekusi, kita lihat di browse-nya untuk melihat datanya. Nah, sekarang ada 2 data ya. Nah, sekarang kita mau coba hubungkan website kita ke dalam database 4SIB. Lalu kalau sudah terhubung nanti ke 4SIB, kita mau membaca data dari tabel mahasiswa ini, gitu ya. Oke ya. Nah, folder project kita tadi kan di sini ya. Di C, SAM, HTDocs, 4SIB, pertemuan 9. Nah, di sini saya buat folder baru aja lagi untuk belajar database-nya ya. Database, nah di sini. Saya akan kerja di situ. Oke. Kalau saya buka di project saya kan juga ada ini database ya. Yang ini kan, belajar database ini maksud saya. Nah, pertama kita buat dulu file koneksinya. Saya buat new file untuk di folder database ini. Saya klik di folder database, klik kanan, lalu new file. Saya buat nama filenya. Untuk melakukan koneksinya, saya buat nama filenya koneksi.php. Oke, sudah, ini saya perkecil dulu. Nah, isinya apa? Seperti yang tadi ya. Pertama, host. Hostnya adalah, kalau pakai SAM itu, adalah local host. Oke. Lalu username. Yaitu root. ROOT. Password. Tidak ada, maka kosongkan saja. Seperti ini. Lalu DB name. Lalu ini beri nama apa tadi nama database kita? 4SIB. Huruf besar kecilnya harus sesuai ya. Lalu variabel koneksi sama dengan new MySQLi apa? Host, variabel username, variabel bukan username sebenarnya, user ya, salah. Tapi nggak apa-apa, biar saja. Variabel password, variabel DB name. Oke, sudah terhubung. Ya, kita coba jalankan ini koneksinya. Jadi nanti kalau saya jalankan file koneksi.php ini, kalau di halaman websitenya tidak ada muncul pesan error, berarti kita sudah terhubung. Ataupun misalnya kita uji aja, if variabel koneksi sama dengan true, misalnya kita coba ya, saya coba berhadiah ini. Saya echo koneksi, kita coba aja dulu ya, berhasil. Misalnya ya. Nah, oke, berarti kita jalankan di sini apa? Tadi kan di pertemuan 9 saya ada folder. Ini kan pertemuan 9 ada folder database, maka di sini saya jalankan bagaimana? Saya panggil di sini database baru koneksi .php. Kita coba menghubungkan dulu. Enter. Nah, maka muncul koneksi berhasil. Berarti kita sudah terhubung ya ke dalam database 4SIB tadi. Nah, misalnya saya salahkan nih nama database-nya. Saya buat jadi 4SIC, karena belum ada 4SIC misalnya. Lalu saya refresh. Nah, ada pesan error nih. Tidak dikenali database 4SIC. Di dalam coding kita, di baris 6. Baris 6 apa? Ini ya. Di sini kan ini. Database name-nya nggak ada kelas 4SIC gitu ya. Nggak ada database 4SIC itu. Makanya di sini dibuat seperti ini. Oke, nah jadi sudah aman. Kalau mau nggak muncul pesan error, ya disesuaikan nama kelasnya, ya nama database-nya gitu ya. Nah, jadi ini hanya sekedar contoh aja. Ini saya hapus saja, nggak usah lah ngapain kalau udah terhubung ya udah gitu. Karena nanti kan kita mau pakai ke pemrograman yang lain kan. Nah, selanjutnya adalah di slide tadi kita mau menampilkan datanya, melakukan read. Ya kita nggak read dulu, read aja dulu di hari ini. Meread, melakukan membaca data dari tabel MySQL kita. Ya, tabelnya tadi apa? Tabel apa tadi? Tabel mahasiswa ya. Nah, kita langsung coba saja. Nah, di sini saya tambahkan file baru namanya misalnya baca.php, misalnya seperti itu. Ya. Oke, ini saya perkecil dulu. Langsung saya masukkan di sini. Nah, karena tadi seperti saya bilang, kalau kita mau membaca data di tabel mahasiswa, terlebih dahulu kita harus menjalankan si koneksinya. Nah, caranya bagaimana supaya di file baca.php dilakukan koneksi terlebih dahulu? Nah, kita gunakan materi kita sebelumnya yang menggunakan require. Ya kan?
ataupun modularisasi, bisa pakai include ataupun require. Di sini kita hubungkan siapa? Baca titik PHP kita mau hubungkan ke koneksi titik PHP, maka di sini saya panggil saja include. Saya pakai include ya. Nama filenya apa? Koneksi titik PHP. Ya kan? Karena kalau kita lihat baca dan koneksi titik PHP kan satu folder ini kan? Ya kan? Nah, berarti bukan variabel. File baca titik PHP akan terhubung dengan file koneksi titik PHP yang di dalam koneksi titik PHP ngapain? Melakukan koneksi ataupun connecting ke dalam tabel database 4 SIB. Nah, ini udah terhubung nih. Selanjutnya kita jalankan query-nya. Saya buat file berquery aja. Di sini perintahnya apa tadi? New. Bukan new ya. Variable koneksi. Karena sudah kita hubungkan. Ini datang dari mana? Datang dari file koneksi titik PHP. Di situ ya kan. Lalu di sini query. Masukkan query-nya. Select bintang from mahasiswa titik koma. Selesai. Sudah muncul nih. Sudah tersimpan datanya. Eksekusinya, lalu saya buat variabel data sama dengan seperti itu ya. Apa tadi? Mana slide kita? Ini kan fetch assoc untuk menampung datanya ke dalam array asosiatif. Mana coding saya? Nih. Ya. Lalu di sini variabel query fetch assoc. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Udah. Lalu kita coba echo variable data, kutipnya apa? Nah, tadi saya bilang kalau fetch assoc ini asosiatifnya indeksnya, tadi kan asosiatif itu kan indeksnya itu teks ya ataupun nama. Nah, digantikan oleh nama field kita di dalam database kita tadi, tabel kita mahasiswa ini fieldnya apa? Misalnya saya mau menampilkan nama mahasiswanya. Ya, satu data paling atas di nama mahasiswa, maka fieldnya saya panggil ini nama underscore mahasiswa. Inilah yang menjadi indeks dari array asosiatif kita sekarang, gitu ya, secara otomatis. Maka di sini saya panggil nama mahasiswa titik koma. Oke, kita jalankan. Yang kita jalankan ini bukan lagi koneksi, nggak perlu. Kita nggak perlu jalankan koneksi karena nanti di setiap file PHP-nya kan sudah ada include koneksinya ya. Maka di sini saya panggil baca titik PHP. Maka muncul si Januari tadi. Loh Pak, siapa mana? Si Putri mana? Ya nggak bisa. Dengan perintah ini artinya dia hanya mengambil data teratas. Ya, satu data teratas. Nah, satu data teratasnya itu apa? Si Januari tadi kan. Maka yang muncul adalah si Januari saja. Kalau menampilkan fieldnya yang lain, boleh aja. Kita sisipkan seperti ini kan. Kita kasih spasi. Lalu apa tadi? Jenis kelamin ya. Variable data. Buka kurung siku. Indeksnya apa? Jen. Kel. Itu nama fieldnya tadi kan. Maka kita refresh. Muncul Januari laki-laki. Gitu ya. Nah ini contohnya. Kalau kita mau nampilkan satu persatu. Bukan satu persatu ya, sorry. Hanya menampilkan satu data teratas dengan perintah ini. Lalu bagaimana Pak cara kita menampilkan keseluruhan? Nah, caranya bagaimana? Kita akan manfaatkan perulangan nanti. Bisa menggunakan for ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya cocok gunakan fungsi dengan jenis while ya. Nah, jadi kita contohkan saja. Saya tambahkan file baru aja untuk melihat perbedaannya ya. Saya buat namanya read aja ya, read.php gitu ya. Nah, di sini biar cepat ini saya ambil. Yang ini perintahnya saya ambil, saya pisah ke sini. Lalu di sini saya kalau tadi di sini kan dibaca titik PHP kan langsung seperti ini perintahnya ya. Nah, di sini saya jalankan dulu perulangan. While, ingat seperti kemarin, struktur penulisan while apa? Di dalamnya kondisinya apa? Di sini kondisinya adalah data, variabel data kita ciptakan sama dengan variable query seperti tadi, fetch assoc. Baru buka kurung tutup kurung gini. Ya kan? Oke. Maka di sini baru kita tampilkan echo. Kalau kita menampilkan namanya echo misalnya nim. Jadi saya kasih keterangan ya biar enak dilihat. Nim variable data asosiatifnya apa tadi? Field name kan gitu ya. Ingat, kasih BR biar rapi. Seperti ini. Echo lagi nama.
Data fieldnya tadi apa? Nama mahasiswa, nama field di tabel kita ya kan? Ingat seperti tadi saya bilang. Indeks asosiatif di PHP-nya sesuai dengan nama field yang ada di tabel yang kita inginkan. Di sini contohnya tabel mahasiswa. Lalu kelamin, kan gitu ya. Lalu ini data Jenkel, kan gitu. Oke, kasih BR biar rapi ke bawah ya. Ups. Lalu echo lagi. Apa tadi? Email ya. Email. Ups. Data email. BR. Oke, echo. Apalagi tadi? Ponsel. Nomor ponsel gitu ya. Ups. Data. Ponsel. Itu ya nama fieldnya tadi ya. Lalu yang terakhir, apa tadi? Alamat ya, alamat. Link data, alamat. Kasih BR. Lalu kasih echo BR lagi. Untuk memisahkan data selanjutnya. Di paling bawah. Ini titik koma salah. Oke, sekarang kita coba jalankan file read.php-nya. Ini saya ganti baca menjadi read. Enter. No, kan? Udah muncul nih, dua data tadi kan? Kalau misalnya saya tambah lagi di sini, di insert-nya. Apakah bertambah? Pastilah. 2, 20, 52, 0, 0, 3. Misalnya saya buat namanya Gunawan. Laki. Ini apa nih tadi? Alamat, email. Gunawan@gmail.com. Ponsel, saya kasih nomor acak. Ini apa? Alamat Medan aja, biar nggak susah ngetiknya ya. Oke. Nah, di sini saya refresh lagi. Nah, itu masuk lagi kan data si Gunawan. Nah, jadi ini sudah terbaca semua data sesuai dengan yang ada di tabel mahasiswa kita ini tadi, ya. Nah, kita manfaatkan perulangan. Nah, Pak, ini penyajiannya apakah hanya bisa dalam seperti ini? Ya, silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa saja kita tampilkan dalam bentuk tabel, ya kan? Ataupun kita kasih nomornya, data nomor 1, nomor 2 misalnya. Nggak apa-apa, bisa. Kita tambahkan di sini variabel nomor sama dengan 1 misalnya. Untuk counternya, masih ingat ya, harus diingat counternya. Maka di sini counternya saya kasih nomor plus plus. Maka di sini saya kasih echo di atasnya, data ke misalnya seperti itu ya, nomor, kasih BR. Udah, kita refresh. Data ke-1 ini, data kedua ini, data ketiga ini, ya kan? Nah, boleh seperti ini menampilkannya secara sederhana. Pak, kalau misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk tabel seperti di MySQL tadi ini, bisa nggak? Ya bisa saja. Tinggal manfaatkan HTML untuk membuat tabelnya kan? Kita contohkan, saya contohkan saja langsung di sini. Saya kasih nama apa ya lagi filenya ya? Contohnya, tabel, misalnya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Langsung saya buatkan format HTML5-nya dulu. Udah, ini title-nya saya kasih baca data mahasiswa, misalnya itu title-nya. Oke, pertama saya buat dulu struktur tabelnya. Ya kan, di sini? Ya kan? Nah, di sini ada TR. Di dalam TR ada masing-masing TH. Pertama nomor, kan gitu ya. Untuk buat header-nya ya. TH baru nama. Ya kan? Ini apa tadi? NIM ya, sorry. TH nama. TH kelamin. Kan gitu ya untuk header masing-masing ya. TH apalagi? Email tadi kan. Lalu TH ponsel. Baru terakhir alamat. Ya kan? Kan gini ya. Nah, kalau kita lalu tambahkan lagi di sini border ya. Border 1. Cell spacing-nya berapa ya? 0. Kita buat 0 saja ya. 0. Lalu cell padding kita kasih 1 kali ya. Bisa. Kita lihat ya hasilnya. Diganti. Ini jadi bukan read lagi tapi tabel.
Nah, sudah ada. Tinggal kita buat baris kedua kan. Baris kedua. Baris pertama kan untuk judul ya. Berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6, 7 TD. Ini saya copy paste aja dulu. Biar kelihatan tabelnya. Wujud tabelnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah ada ya. Cuman masih kosong ya. Ini dia kan. Oke. Nah, jadi di TR pertama kan untuk berisikan judul dari tabelnya sesuai dengan field yang kita miliki di tabel mahasiswa. Lalu TR kedua ataupun baris kedua nanti ini akan kita manfaatkan menggunakan perulangan tadi untuk membaca data dari tabel mahasiswa kita ini gitu. Kita akan manfaatkan TR kedua ini nantinya akan dilakukan perulangan. Ini akan di dalam perulangan yang akan membaca data dari tabel mahasiswa seperti ini tadi loh. Ini kan yang seperti ini kan di dalam perulangannya ngapain? Echo terus kan sesuai dengan nama field yang ada di dalam array-nya. Ini kan asosiatifnya. Ini kan nama field di tabel mahasiswa ya. Nah, ini kan yang kita di dalam perulangan yang dilakukan adalah echo, ya kan? Nah, nanti yang di sini perulangan yang di sini yang dilakukan apa? TR ini akan berulang terus sebanyak data yang ada di tabel mahasiswa kita. Hasil eksekusi query tadi gitu ya. Maka di sini saya sisipkan sebelum TR kedua, di bawahnya saya sisipkan PHP gini ya. Nah, oke. Di sini saya include dulu si koneksinya. Kita include dulu, kan belum ada koneksi kan di file ini. Include koneksi titik PHP. Harus ada itu file untuk melakukan koneksinya. Kalau belum terkoneksi nggak bisa lakukan apapun. Lalu query sama dengan apa tadi? Variable con query. Apa query-nya? Select bintang from mahasiswa. Huruf kecil semua tadi ya. Mahasiswa. Titik koma. Lalu di sini while variable data sama dengan query fetch asok. Bukanya di sini, tutupnya di bawah ini. Saya buka PHP di sini penutupnya. Begitu ya, kelihatan ya. Oke. Nah, seperti ini. Tapi di sini saya tambahkan untuk counternya dulu biar enak ada nomornya ya kan. Di sini saya kasih nomor plus. Oke. Maka di sini saya panggil di dalamnya ini field pertama apa? Untuk nomor kan? Nah, field pertama di sini nomor. Maka di sini di tengah-tengahnya saya sisipkan PHP echo variable nomor. Betul nggak nanti ada 3? Save, kita coba dulu. Betul nggak muncul nomor 1 sampai dengan 3? Muncul 1, 2, 3. Karena betul di sini data kita ada 3. Oke, selanjutnya apa? Setelah nomor, TH-nya adalah NIM. Berarti yang di sini adalah bagiannya untuk NIM. Echo variable data, ya kan? Dari field NIM tadi kan? Maka di sini tuliskan fieldnya NIM. Tutup kurung. Tutup PHP-nya. Nah, udah. Nah, jadi kan konsep sisip kan? Nah, ini kan PHP nih kan? Saya sisipkan di antara TD-nya. Nggak apa-apa, memang seperti itu aturan mainnya gitu loh. PHP. Saya lanjut dulu ya. Untuk setelah NIM apa? Nama. Berarti di sini echo variable data. Apa tadi nama lengkap atau apa ini? Nama lengkap, nama fieldnya kan? Nama lengkap. Oke. Biar cepat saya copy aja ya. Ini Jenkel. Lalu ini setelah kelamin apa? Email. Setelah email ponsel. Ini saya ganti ponsel. Lalu ini alamat. Refresh. Whips, apa nama fieldnya? Nama mahasiswa ya, sorry. Bukan nama lengkap. Nama mahasiswa. Save, refresh. Bukan di situ, di sini. Nah, sudah sama kan dengan isi data di sini? Sudah. Nah, jadi penyajian bisa dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, terserah. Tinggal kalian desain nih. Kalian mau pakai CSS ya pakai CSS. Kalau mau pakai Bootstrap biar tampilannya bagus, silahkan. Tapi pada dasarnya konsepnya ya seperti ini gitu ya. Jadi jangan disalah sangka. Jangan beranggapan, wah kalau pakai Bootstrap beda lagi codingnya. Enggak, sama ini juga ya.
tinggal kalian pahamin dulu pelan-pelan, baru boleh kalian improve. Mau kalian pakai desainnya pakai CSS, boleh silahkan. Mau kalian desain pakai Bootstrap, silahkan. Ya. Nah, seperti ini. Mau ditambah judulnya juga boleh. Di sini H3, data mahasiswa misalnya. Nggak apa-apa. Mahasiswa. Save, refresh. Tuh kan, sudah. Kalau pakai Bootstrap silakan nanti ya. Kalau pakai CSS silakan dirapikan aja tampilan semenarik mungkin ya kan. Oke, sudah. Nah, ataupun mau pakai yang lain juga boleh. Misalnya, Pak, teksnya jelek nih gitu. Boleh silakan ganti pakai Google Font ya kan. Tinggal search aja di Google, masukkan kata kunci pencariannya Google Font. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Tinggal buka saja. Cari font yang kalian suka, misalnya yang mana nih yang agak unik gitu ya. Misal kadang hanya karena font aja tampilan website jadi lebih menarik kan, hanya karena berbeda fontnya kan. Mana nih, mana. Kita pakai yang populer lah ya. Ada ini pilihannya di atas. Sortirannya berdasarkan populer. Nah ini most popular. Hampir-hampir mirip teksnya. Mana ya? Nah ini misalnya Conforta. Saya klik, ya kan? Lalu saya pilih jenisnya yang mana? Mau jenis regular 400 atau like 300? Misalnya saya pakai regular 400. Select di style, ya kan? Ini dismiss saja. Baru pilih dalam bentuk import. Nah ini tinggal kita copy aja nih. Yang ini stylenya ini. Ini saya copy, ya kan? Saya paste di sini, di antara slash head. Sini aja. Nah, seperti ini. Ya kan? Lalu di bawahnya di sini saya tambahkan aja body. Jadi artinya semua yang ada di dalam tag body, font family-nya apa? Ya ikuti ini nih, di sini tadi sudah dikasihnya ini nih CSS rules-nya. Nah, copy aja biar cepet. Jadi artinya semua tag yang ada di dalam body akan menggunakan font family Conforta sesuai sudah yang kita import ini secara online, ya kan? Jadi ngerjain pakai ini harus online ya, yang pakai import ini ya. Harus connect ke internet terus tuh. Ya, namanya juga website kan mau dipakai internet kan, online kan. Tapi kalau masih belajar harus terhubung ke internet. Saya refresh. Nah, sudah berubah kan? Hanya gara-gara berubah font aja, tampilan juga agak lebih menarik kan? Nah, jadi nanti coba sesuaikan kreativitas kalian lah di situ ya. Nah, itu saja materi kita hari ini, penggunaan array dan mengimplementasikannya dalam pemrograman basis data. Sampai saat ini yang kita pelajari hari ini hanya untuk melakukan koneksi ke database kita, lalu membaca data dari tabel mahasiswa, lalu ditampilkan ke dalam array, disimpan ke dalam array, lalu ditampilkan ke website kita. Oke, nah pahamin saja dulu materi hari ini, diulang-ulang dulu, baru bisa diimprove ya. Nah itu saja untuk hari ini materi kita. Silakan pelajari dengan baik, pahami, jangan hanya sekedar mengikuti, tapi harus dipahami, dianalisa ya. Oke, kita sambung lagi nanti pertemuan kita di video-video selanjutnya. Jika ada yang kurang, nanti boleh dihubungin ke saya ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.